Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku. Kita bisa bangun pagi kembali pada pagi yang sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 atau pada tanggal 24 Tisri 5782 yang merupakan pembacaan renungan Torah yang berawal saudaraku, karena kita sudah menyelesaikan putaran pembacaan Torah kita dan sudah selesai merayakan hari raya Sukkot Tabernakel dan merayakan sukacita Torah saudaraku, dan kita akan kembali membaca dan merenungkan Torah. Di dalam renungan pagi ini diambil dari kitab Kejadian atau kitab Beresit 1 ayat 1 sampai 3 yang berkata demikian. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi dalam keadaan tidak berbentuk dan kosong, dan kegelapan menutupi samudra raya, dan roh Elohim bergetar melingkup di atas permukaan air. Lalu Elohim berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi. Saudaraku, firman yang baru saja kita dengarkan adalah perikop tentang penciptaan. Bapa yang menciptakan, pertama yang diciptakan adalah Bapa Yahweh menciptakan langit dan bumi. Kemudian Bapa Yahweh berfirman, jadilah. Ayat 3, lalu Elohim berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi. Saudaraku, ada kegelapan, maka dijawab dengan terang, saudaraku. Inilah konsep Bapa Yahweh pertama. Bapa Yahweh memberikan suatu hal yang terang dalam setiap kehidupan kita sesungguhnya, saudaraku. Walaupun kuasa kegelapan itu tetap berupaya untuk menjatuhkan manusia, namun di dalam Bapa Yahweh penciptaannya adalah terang sebagai penciptaan pertama, saudaraku, setelah langit dan bumi yang dalam keadaan gelap itu. Artinya bersama Bapa Yahweh ada jawaban apapun, saudaraku. Kemudian yang kedua yang perlu kita renungkan, Bapa Yahweh berfirman dulu, maka terang itu jadi. Inilah konsep Bapa Yahweh. Sama seperti kita, apapun yang menjadi suatu kerinduan kita, kita bawa dulu dalam iman kita, dalam doa kita. Dan itulah maka bersama juga dengan itu, Bapa Yahweh akan memberikan jawaban-jawaban, saudaraku. Karena itulah konsep Bapa Yahweh. Firman dulu, baru sesuatu terjadi. Sama seperti kita berpengharapan dulu kepada Bapa Yahweh. Karena kita tahu Bapa Yahweh lah pemilik segala-galanya. Karena adalah Tuhan yang kita sembah. Untuk itu kita harus datang kepada Bapa Yahweh terlebih dahulu, baru kita melakukan seluruh aktivitas kita. Bukan sebaliknya, kita tanpa membawa hidup kita kepada Bapa Yahweh, tapi kita berjalan seperti apa adanya saja. Bukan seperti itu bagi orang-orang yang percaya. Kiranya dengan renungan pagi ini menguatkan kita dalam renungan awal. Kembali saudaraku dalam pembacaan renungan Torah ini, mari kita terus berjalan dalam iman kita. Karena Bapa Yahweh itu adalah roh, maka kita hidup juga lewat iman dan dalam roh kita. Dan fisik akan mengikuti sesungguhnya. Dan kita tetap kuat. Karena inilah waktu-waktunya. Tanpa kekuatan Bapa Yahweh, hidup kita akan terombang-ambing dengan kondisi yang ada saat ini. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman Bapa Yahweh. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang percaya tidak akan dipermalukan. Dan hidup kita diberkati karena kita melakukan firman dan ketetapan Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.